semuanya, selamat datang kembali di Lensa 5. Kali ini Lensa 5 akan membahas alur cerita dari film Indonesia bergenrekan drama komedi, yaitu Epen Cupen The Movie. Film tersebut menceritakan sebuah kisah saudara kembar yang terpisah sejak kecil. Ayah dari mereka memerintahkan salah satu anaknya untuk mencari saudara kembarnya di suatu tempat yang hanya berbekal petunjuk dari mimpi sang ayah. Seperti apa drama dan kelucuan filmnya, langsung saja kita eksekusi ceritanya. Film dimulai dari sebuah adegan di mana adegan tersebut memperlihatkan peperangan. Ya, ini adalah Bomel, ketua dari geng rusa jantan. Ceritanya, Bomel sedang melakukan peperangan di medan perang solo versus squad. Dengan peluru yang berserakan dan tembakan yang muncrat kemana-mana, peluru Bomel mengenai palang jalan Bomel dan gambar rusa di salah satu tembok yang ada di lokasi. Bomel bangga dengan dirinya karena sudah merasa menang. Tapi rasa senangnya hanya bersifat sementara, di mana semua tembakan yang Bomel luncurkan meleset dan tidak ada satupun terkena musuh. Karena hal itu, Bomel pun tertembak oleh anak buah geng biawak. Ternyata itu adalah mimpi sang ayah Bomel yang telah terpisah begitu lama. Mimpi itu mengakibatkan kedua orang tua Bomel terkejut karena teriakan sang ayah yang sangat kencang. Sang ayah mencari saudara kembar Bomel yang bernama Cello, tetapi di luar hanyalah anak perempuannya bernama Vera. Sang ayah menyuruh Vera untuk mencari Cello agar Cello menemui sang ayah. Vera yang sedang cuci piring menyuruh ayahnya untuk menggantikan dirinya dan Vera mencari Cello. Biadab memang. Vera akhirnya menemukan Cello yang sedang membawa satu ikan tangkapannya di laut. Vera menyuruh Cello untuk pulang menemui ayah mereka karena ada urusan penting. Cello yang tidak ingin pulang terlebih dahulu menyuruh Vera pulang duluan. Cello pergi ke tempat warga yang sedang belajar. Dari sini Cello genit ke seorang wanita yang dimana wanita itu juga menyukainya. Pada malam hari, sang ayah menceritakan semua rahasia yang telah ia pendam. Ternyata Cello memiliki saudara kembar, yaitu Bomel. Di sini Cello belum mengetahui itu semua hingga ia tercengang melongo. Entah dia kaget ataupun kurang konek. Sang ayah dulunya mengajak Bomel pergi untuk mencari ikan, sedangkan Cello di rumah bersama ibunya. Hal yang tidak terduga ternyata menimpa sang ayah yang harus kehilangan satu anaknya yang hanyut bersama perahu miliknya. Sang ayah telah bermimpi 3 hari berturut-turut. Sang ayah mengira kalau Bomel masih hidup. Sang ayah meminta Cello untuk mencari saudara kembarnya. Sang ayah memberi petunjuk dari mimpi tersebut, yang dimana di dalam mimpi itu terdapat satu palang jalan Bomel dan satu gambar rusa jantan di sebuah tembok. Keesokan harinya, Cello diberi uang tabungan milik sang ayah untuk bekal Cello di perjalanan nanti. Cello berjanji kepada sang ayah akan menemukan Bomel. Ketika Cello akan pergi, wanita yang Cello sukai datang untuk memberikan bekal kepadanya. Cello juga berjanji kepada wanita itu bahwa dirinya juga akan kembali untuk dirinya. Pokoknya kakak Cello pergi, kakak Cello harus kembali. Soalnya di sini masih setia tunggu kakak. Cello akhirnya berangkat dan menikmati perjalanannya. Singkat cerita, kita diperlihatkan kembali salah satu tokoh bernama Babe sedang melakukan perintah ramalan sang dukun. Katanya dia akan mendapatkan keuntungan besar dari bisnisnya jika ia pergi ke tempat bernama Kupang. Di sisi lain, Cello yang sedang mencari Bomel menanyakan kepada orang di sekitarnya bahwa Cello sedang mencari medan perang. Dari mimpi sang ayah, Cello akan bertemu Bomel di medan perang. Maka dari itu Cello mencari medan perang. Akan tetapi orang yang ditanyakan Cello malah menyuruh Cello melempar batu ke salah satu mobil di sekitarnya. Dan disitulah ia akan menemukan medan perang. Cello yang masih punya otak langsung pergi begitu saja, karena Cello ingin mencari Bomel di medan perang, bukan membuat medan perang. Kalau di sini medan perang di mana? Itu ada batu itu. Oh itu. Kau bawa ke sana, kau lempar itu. Mobil-mobil yang ada di sana itu,
Baru nanti situ terjadi medan Babe yang baru saja teleponan dengan dukun duduk di sebelah Celo sambil ngasih senyuman terpaksa. Tiba-tiba orang yang akan berbisnis dengan Babe meneleponnya dan katanya dia sudah sampai di kota Kupang. Hal yang tadi inginkan Babe terjadi. Ternyata Babe salah tempat. Dikira Babe Kupang adalah kursi panjang di Jayapura. Ternyata orang itu malah di Kupang NTT. Karena rugi banyak, Babe menelpon dukun lagi. Babe kesal kepadanya karena ramalannya itu gagal. Tapi dukun itu tetap tenang dan langsung meramal Babe kembali. Katanya Babe akan bertemu dengan salah satu pria yang sangat tampan, senyumannya menawan dan akan menjadi malaikat untuknya. Di saat Babe menengok ke sebelahnya, Celo tiba-tiba berada di dekatnya. Babe heran apanya yang tampan dari si Celo. Dia itu adalah pria yang sangat tampan, mempunyai senyum yang menawan, dan dia akan menjadi malaikat buat kau. Celo akhirnya menanyakan kepada Babe di mana itu medan perang. Karena Celo mendengar percakapan Babe bawa-bawa kota Medan. Babe melihat gerombolan orang yang sedang mencarinya. Karena Babe memiliki hutang di mana-mana. Babe bersembunyi dan Celo juga malah ikut sembunyi. Celo yang selalu menanyakan medan perang itu di mana, tapi tidak dijawab oleh Babe. Ya karena memang Babe tidak tahu medan perang itu di mana. Babe yang ketakutan memanfaatkan Celo untuk menghibur orang yang mengincarnya. Dengan imbalan, Babe akan memberitahu medan perang itu di mana. Celo yang akan mengetahui medan perang langsung bersedia untuk menghibur gerombolan yang dimaksud. Tunggu, lokasi apa? Medan perang. Medan perang. Gila lo ya? Aku kasih tahu kau lokasinya, tapi ada syaratnya. Apa kakak? Celo pergi dengan menitipkan tasnya kepada Babe. Di saat Celo menjalankan perintah Babe, Babe malah kabur naik angkot dan langsung dihadang oleh Celo. Babe panik dan langsung menyuruh semua penumpang turun, karena Celo adalah teroris sekaligus orang gila. Babe yang tahu akan dikejar debt collector langsung pergi bersama Celo. Babe dan Celo terus kabur dari kejaran para debt collector. Kita mau kemana nih? Mau ngebuang kau lah nih. Kalau kayak gini cerita. Babe dan Celo akhirnya sampai di tempat bandara, tepatnya di sebuah gudang. Di dalam gudang, Babe menakut-nakuti Celo kalau dirinya adalah orang jahat. Tapi Celo tidak percaya dan menganggap Babe itu adalah orang baik. Babe berterus terang kalau dirinya dikejar-kejar debt collector karena Babe memiliki banyak hutang. Celo pun akhirnya mengetahui masalahnya Babe. Celo menawarkan bantuan kepada Babe bahwa Celo siap membantunya, namun dengan syarat Babe juga mau bantu Celo. Babe tidak ada pilihan lain selain membantu Celo dan membayar semua hutangnya. Babe yang sangat lapar melihat box isi makanan dan langsung membukanya dengan linggis. Tidak lama kemudian, ada orang datang dan mereka berdua langsung bersembunyi di sebuah kotak tersebut. Ternyata orang itu adalah pegawai bandara itu. Pegawai itu langsung membawa kotak yang dimana di dalamnya ada Babe dan Celo. Kotak itu ternyata dibawa ke sebuah pesawat dan akan berangkat ke Jakarta. Di dalam kotak itu, Celo malah kentut yang bermodelan kecempirit. Aduh, kakak ini tempat terlalu kecil ini. Ini kentut wah. Makan kan lapu ya. Celo yang sudah tidak sabar menanyakan kepada Babe di mana itu medan perang. Dengan kondisi emosional dan kesal, Babe tidak memberitahunya dan marah-marah kepada Celo. Celo menyesal telah mengikuti Babe. Babe yang tidak menyuruh Celo ikut dengannya langsung menyuruh Celo pergi. Bukannya pergi, Celo malah balik lagi dan memberikan sedikit uang miliknya dan langsung meninggalkan Babe. Kakak ada uang ke tidak? Kau udah tahu aku nggak ada duit gini, minta duit pula kau. Tiba-tiba datang sebuah mobil geng biawak yang mengira Celo itu adalah Bomel. Babe yang melihat Celo sedang dikeker oleh geng biawak langsung menyelamatkan Celo dan berlari menghindari geng biawak tersebut. Ada di ujung jalan yang buntu, mereka berdua berhenti.
geng biawak mencari ke semua penjuru tempat. Semua warga ketakutan dan langsung bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Datang satpam yang menanyakan apakah aman atau tidak. Karena geng biawak tidak menemukan Celo dan Babe, akhirnya mereka pergi. Salah satu warga langsung membuang sampah setelah mengetahui keadaan sudah aman. Tapi saat buang sampah, pria itu langsung terkejut setelah melihat Babe dan Celo bersembunyi di tempat sampah. Mereka berdua diinterogasi oleh pria tersebut. Mereka diberi makan dan diberitahu kalau mereka berdua sedang berurusan dengan geng yang paling berbahaya di Jakarta. Kalian berdua tahu nggak bahwa mereka itu adalah geng yang paling jahat di Jakarta ini? Di sisi lain, ketua geng tersebut bernama John menghukum anak buahnya yang bernama Beko. Beko gagal mengejar Bomel yang ternyata Celo, dan John memberi peringatan kepada Beko untuk tidak menembaknya, karena John membutuhkan tanda tangan dari Bomel untuk sebuah warisan. Saya masih butuh dia untuk menandatangani surat wasiat itu. Tiba-tiba kekasihnya John bernama Stella menyuruh John untuk tidak menggunakan kekerasan. Nah, Stella ini adalah anak dari geng rusa jantan yang diketuai oleh Bomel. Stella tidak mendapatkan warisan saat ayahnya meninggal, tapi malah Bomel yang memegang warisan tersebut. Keesokan harinya, Celo meminta Babe untuk membantunya. Babe yang sudah susah mencari pekerjaan untuk bayar utang, malah nambah pekerjaan mencari saudara kembar Celo. Celo berjanji akan memberikan semua uang miliknya dan membayar hutang-hutangnya jika ia berhasil menemukan saudara kembarnya. Pada akhirnya, Babe bersedia untuk membantu Celo. Jangan-jangan kau memang malaikat yang dikirim-kirim itu. Di tempat lain, Bomel yang sedang bersenang-senang menikmati indahnya hidup, melihat semua anak buahnya joget dance. Jadi, geng biawak dominan ke parkour dan geng rusa jantan dominan ke dancer. Celo ingat petunjuk mimpi sang ayah. Celo bertanya di manakah rusa berada kepada Pak Somad. Setelah Celo mengetahui itu, Celo langsung ajak Babe untuk mengantarkannya. Tapi pandangan Babe terpaku kepada cewek cantik yang ternyata itu adalah Stella. Babe genit kepada Stella. Babe mengajak Stella pergi berdua untuk ke tempat yang tertutup. Stella akan pergi bersama Babe dengan syarat Celo harus ikut juga. Babe akhirnya mengajak Celo untuk pergi ke sebuah diskotik. Mending kita berdua aja. Emang kadang bule seleranya aneh-aneh aja. Saat berada di diskotik, mereka berdua minum terlalu banyak hingga akhirnya mereka tertidur. Di saat sadar, mereka berdua disekap oleh John. John menanyakan kepada Stella kenapa Babe diajak juga. Stella berpikir bahwa Babe adalah teman dekatnya Bomel. Karena Celo nurut kepada Babe, akhirnya Babe juga ikut serta. John meminta tanda tangan kepada Celo untuk sebuah warisan. Celo yang tidak tahu dengan apa-apa tidak mengakui bahwa dirinya Bomel. Celo bersikeras kalau dia bukan Bomel. Tapi karena Celo mirip dengan Bomel, John tidak percaya itu. Babe mengatur siasat untuk dirinya bisa memanfaatkan John. Babe akan membantu John membujuk Celo, asalkan Babe dikasih makan enak dan menuruti semua keinginan Babe. Setelah Babe meminta makan, Babe akhirnya meminta dirinya dipijitin oleh wanita cantik, seksi, bohai, dan membahana. John sangat kesal dan menginginkan tanda tangan Bomel segera. Stella yang tidak ingin kekerasan langsung menenangkan John dan melaksanakan perintah Babe untuk dicarikan tukang pijit. Aku minta tukang pijit ya. Cewek. Jangan cowok. I mau Stella yang tidak ingin kekerasan langsung menenangkan John dan melaksanakan perintah Babe untuk dicarikan tukang pijit. panggilkan tukang pijit. Baik, bos. Hayus. Pada malam harinya, Babe yang sudah mandi dan hanya memakai anduk siap dipijit. Bukannya wanita cantik, malah wanita yang berukuran jumbo. Di sisi lain, Celo melamun tentang Bomel. Kenapa mereka semua mencari Bomel? Justru Celo juga sedang mencari jalan Bomel. Celo sudah pasrah tentang hidupnya. Tapi Celo diingatkan kembali janjinya kepada kekasihnya kalau dia akan kembali. Babe yang sudah tertidur pulas dibangunkan oleh Stella dan diberikan kunci borgol Celo untuk melarikan diri. Babe akhirnya menyelamatkan Celo dan langsung bergegas keluar. Rezeki tak kemana. Mereka berdua melihat bajai yang dimana supirnya ada di atas bajai tersebut. Supir itu akhirnya jalan tak tahu arah. Tiba-tiba datang sebuah motor yang mengejar mereka. Hingga motor itu menembak bajai tersebut. Di sisi lain, John dan Beko melihat Bomel joget-joget gak jelas. Bomel akhirnya kabur dari John dan akhirnya mereka kejar-kejaran juga. Ambisi praktisi, racuni tiap sisi jauh dari rasa damai.
Jurang berada di hadapan jalan bajai, dan akhirnya bajai tersebut terjun bebas. Bensin bajai itu bocor dan mereka semua segera melarikan diri. Kemudian bajai itu pun meledak. Celo kasihan kepada supir tersebut hingga ia ingin memberikan semua uangnya untuk supir itu. Tapi Babe langsung mengambil uang tersebut dan memberikan supirnya hanya 1 lembar saja. Di sisi lain, Bomel berhasil lolos dari kejaran John. Bomel meminta berhenti dan akan buang hajat. Di saat akan buang hajat di sebuah gang, Bomel tertabrak Babe dan Celo. Mereka berdua kaget kenapa mukanya mirip. Celo diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib karena Celo telah melanggar hak cipta muka dari Bomel. Babe yang heran akhirnya hanya bisa ngomong kalau mukanya tidak ada hak ciptanya. Siapa kamu? Kamu berani-beraninya ya menjiplak wajah gua. Udah. Muka kayak gitu aja berebut kan. Bomel meminta bantuan kepada anak buahnya. Anak buah Bomel heran dan bingung. Mana Bomel dan mana Celo? Celo yang ingat kalau dirinya mencari Bomel. Akhirnya Celo menyadari bahwa dirinya adalah saudara kembarnya. Celo menceritakan semua masa lalu Bomel. Hingga Bomel ingat itu. Singkat cerita, Celo diajak ke rumah Bomel untuk diberi makan. Bomel mengingatkan Stella tentang ayah mereka berdua. Walaupun Bomel adalah anak angkat, Bomel sangat dipercaya ayahnya Stella untuk memimpin geng rusa jantan. Di saat Bomel bersedih, Celo langsung memberitahu Bomel kalau dirinya juga masih punya ayah dan ayah mereka masih hidup. Bomel kaget karena ternyata ayah kandungnya masih hidup. Tapi tiba-tiba Bomel diberi surat oleh anak buahnya yang berisi tantangan peperangan antar geng. Bomel yang sok iye menerima tantangan tersebut. Celo yang tahu Bomel akan berperang menasehati Bomel untuk tidak melakukan itu semua. Bomel menyuruh Celo untuk pulang duluan dan akan kembali setelah selesai di medan perang. Celo yang teringat tentang mimpi sang ayah berencana untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya, peperangan tersebut akan dimulai. Karena geng rusa jantan tukang joget, Bomel joget dengan anak buahnya. Karena kesal, John langsung menembak dan peperangan dimulai. Musuh di sana, Bos. Hah? Di tengah peperangan, Celo datang untuk menghentikan perang tersebut. John kaget kenapa Bomel ganti baju, tapi ternyata Bomel yang asli sedang buang hajat di balik batu. Celo yang tidak ingin kehilangan Bomel langsung memberikan surat wasiat itu. Dengan syarat John tidak mengejar Bomel lagi. Surat itu diberikan dan ternyata isinya adalah bon hutang semua. Di saat Celo akan ditembak, Bomel keluar dan menyuruh Celo pergi. John beserta anggota geng biawak heran kenapa Bomel ada 2. John yang akan menembak Bomel bertanya mana yang Bomel. Pada akhirnya mereka berdua saling berebut nama Bomel. Di saat John bingung, Babe malah memberitahu Bomel asli dan Bomel akhirnya ditembak. Siapa yang Bomel? Angkat tangan. Gua yang Bomel. Saya yang Bomel. Dia Bomelnya. Celo menangis karena melihat Bomel mati. Tapi dugaan Celo salah. Bomel ternyata memakai baju anti peluru. Stella tiba-tiba datang dan langsung memberitahu John kalau dirinya ternyata adalah ahli waris semua harta ayahnya. Stella tahu itu karena Stella telah membaca pesan terakhir dari ayahnya. Dan Bomel hanyalah orang yang disuruh menjaga surat wasiat tersebut. Harta ini Papa berikan hanya untukmu, anakku Stella Williams. Stella berniat membagi hartanya kepada Bomel. Tapi Bomel ingin memberikan harta bagian Bomel kepada John. Karena Bomel tahu John dan Stella itu memperebutkan harta tersebut. Di saat Celo memberikan surat itu kepada John yang ternyata itu adalah bon, sebenarnya Babe telah menukar itu semua dan ingin mengambil surat wasiat tersebut. Tapi diketahui oleh Stella dan Babe meminta maaf kepada Celo. Selama ini aku udah
manfaatin kau. Stella akhirnya memberitahu John kalau Celo telah berjuang mati-matian demi saudara kembarnya. Mendengar hal itu, John keluar air mata. Singkat cerita, Bomel menyuruh Celo pulang duluan. Celo sangat kecewa dengan keputusan Bomel. Celo meminta Bomel untuk menerima Babe kerja di tempat itu. Dan dengan rasa kecewa, Celo pergi tanpa Bomel. Di perjalanan, Celo melamun karena telah gagal membawa pulang saudara kembarnya. Celo disambut oleh ayahnya. Ayahnya sangat bahagia sekali. Celo yang heran kenapa ayahnya sangat bahagia dan tidak sedih. Tapi ternyata Bomel telah ada di situ. Surprise! Halo brother, simpan saja air mata lo. Celo menanyakan kepada Bomel siapa yang menjadi ketua rusa jantan. Ternyata Babe telah dipercaya untuk menggantikan Bomel. Semua warga datang menyambut mereka berdua. Dan ada kekasih Celo yang sangat bahagia. Di sisi lain, Babe yang telah diberikan hak ketua geng rusa jantan sangat senang. Dan tapi film pun selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton film ini? Tentu kalian akan tahu mana yang lebih berharga. Jadi kesimpulannya adalah uang bukan segalanya.